Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Iya, apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Iya, kiranya adik-adik sekolah minggu masih tetap semangat dalam mengikuti ibadah online ini. Ya, sebelum kita memulai ibadah online kita, ada baiknya kita pemanasan dengan sebuah lagu. Dengar dia panggil nama saya. Kira-kiranya anak sekolah minggu tetap bersukacita dan tetap semangat. Nah, kita mau mulai ibadah online kita. Kiranya adik sekolah minggu tetap tenang, duduk yang manis. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 581 ayat 1, sangat dijauh. Ayo, adik sekolah minggu berdiri. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, sinar surga cemerlang terang Allah yang semarak. Ya, sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan, ya Tuhan Allah, ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini, Amin. Adik-adik sekolah minggu yang saat ini berada bersama-sama dengan kita di dalam ibadah minggu ini, di saat ini kita akan mendengarkan hukum Tuhan yang tertulis di dalam kesaksian iman orang Kristen pasal yang kedua.
pasal yang kedua. Ini kedua kalinya kita kembali mendengar Taurat Tuhan yang terambil dari kesaksian iman orang Kristen pasal yang kedua ini. Maka Inang yakin kita masih ingat pengakuan iman Kristen pasal yang kedua ini. Untuk itu Inang minta kesediaan adik-adik dan kakak guru sekolah minggu untuk kita bersama-sama mengucapkan isi dari pengakuan iman orang Kristen pasal yang kedua ini, yaitu keselamatan manusia. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, luar biasa adik-adik ya. Adik-adik yang ada di rumah boleh bersama-sama mengucapkannya dengan kakak guru sekolah minggu. Nah, sekarang adik-adik mari kita bersama-sama mendengar maksud dari pengakuan iman orang Kristen pasal yang kedua tentang keselamatan manusia ini. Maka nanti ketika Inang membacakan, adik-adik yang ada di rumah boleh bersama-sama mengikutinya ya, supaya ingat dan boleh diimani. Nah, maksudnya adalah aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah sesungguhnya. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sesungguhnya, yang diperanakkan Bapanya dari kekekalan. Dan juga dia adalah manusia yang sesungguhnya. Yang lahir dari gadis perawan Maria. Dia adalah Tuhanku. Yang menebus dan menyelamatkan aku. Manusia yang sesak dan terkutuk ini. Ditebusnya dan membebaskan aku dari segala dosa. Dari kematian dan dari kuasa iblis. Bukanlah dengan emas atau perak, melainkan dengan darahnya yang kudus dan mahal. Dan dengan penderitaan dan kematiannya, yang tidak karena dosanya, supaya aku menjadi miliknya, dan hidup menjadi warga kerajaannya, serta melayaninya, di dalam keadilan yang kekal, tidak berdosa, penuh berkat, juga sama seperti dia, bangkit dari kematian, hidup dan memerintah, untuk selama-lamanya. Demikianlah sesungguhnya. Adik-adik yang ada di rumah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah maksud dari pengakuan iman orang Kristen pasal yang kedua ini, yang menyaksikan tentang Yesus Kristus yang adalah Allah dan yang diperanakkan Bapanya dari kekekalan, dan dia adalah manusia yang sesungguhnya yang lahir dari gadis perawan Maria. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita melihat bahwa Tuhan Yesuslah yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Manusia yang tersesat, manusia yang jatuh ke dalam dosa ini, dia menyelamatkan kita dari kematian, dia menyelamatkan kita dari kuasa iblis dengan darahnya yang mahal adik-adik. Nah, lewat pengakuan iman
Kristen ini kita mengaku bahwa kita telah menerima keselamatan, kita telah menerima penebusan, dan kita telah menjadi milik kepunyaan Allah di dalam kerajaan sorga. Nah, adik-adik yang ada di rumah sekarang harus diperlihatkan dirinya sebagai orang yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus dengan darah yang mahal, dengan diri yang mau tunduk turut terhadap perintahnya, mau mendengar dan melakukan setiap perintahnya. Maka saat ini kita melihat di dalam pengakuan iman rasuli pasal yang kedua ini dikatakan bahwa kita telah diselamatkan, dan oleh karena itu maka kita telah terbebas dari dosa dan kematian, hidup kita pun telah diselamatkan. Mari tunjukkan adik-adik diri kita, hidup kita dengan tidak lagi melakukan yang jahat, tidak lagi melakukan dosa, tidak lagi melakukan apa yang membuat hati Tuhan kita berduka, karena kita telah ditebus dengan darah yang mahal, bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan berlian. Kita ditebus adik-adik, tetapi dikatakan dengan darahnya yang mahal. Dia telah menderita untuk kita. Maka saat ini adik-adik yang ada di rumah boleh berangkat untuk menjadi anak-anak yang takut dan taat akan perintah Tuhan. Maka ingat, Tuhan Yesus telah memberikan keselamatan bagi kita. Amin. Mari kita ambil sikap berdoa, lipat tangan dan tutup matanya. Kita sama-sama mengucapkan, ya Tuhan Allah kami, Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita kembali bernyanyi. Nah adik-adik, sekarang kita bernyanyi. Nyanyi nomor 3 yaitu Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah, adik-adik yang ada di rumah kembali mengambil sikap berdoa, lipat tangan dan tutup matanya. Kita akan berdoa kepada Tuhan untuk kita meminta pengampunan atas setiap dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat selama ini. Maka kita bersama-sama berdoa dan kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan kembali menghafalkan ayat bulanan. Ayat bulanan di bulan Mei. Ayat bulanan di bulan Mei. Ini minggu yang kedua ya kakak ya? Kedua. Minggu kedua kita kembali menghafal ayat bulanan ini. Tapi Inang yakin adik-adik sudah bersama-sama mengingat, dan minggu lalu sudah bersama-sama mengucapkan di dalam ibadah minggu kita juga. Yaitu ayat bulanan kita tertulis di dalam Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Mari kita bersama-sama mengucapkannya.
Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sekali lagi adik-adik, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan maka kita diselamatkan, tetapi karena rahmat-Nya, karena adik-adik, anugerah Tuhan Allah kita lah yang telah menyelamatkan kita. Seperti tadi ya, di dalam diri anaknya Tuhan Yesus Kristus lah, oleh darahnya yang mahal, maka kita telah diselamatkan. Nah, ayat bulanan ini juga mengingatkan kita bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena tindakan kita, bukan karena apa yang telah kita berikan. Tetapi sesungguhnya itu adalah anugerah, rahmat, pemberian secara cuma-cuma yang daripada Allah. Nah, karena itu adalah pemberian, maka kita harus berbuat baik. Karena kita telah diselamatkanlah adik-adik, maka kita berbuat baik. Karena kita telah diselamatkanlah, maka kita dikatakan untuk berangkat menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, itulah sesungguhnya yang diperintahkan oleh Tuhan Allah, bahwa kita melihat hidup kita saat ini adalah anugerah, dan oleh rahmat-Nya lah kita boleh ada sampai pada saat ini. Maka adik-adik, ayat bulanan ini mengingatkan kita oleh rahmat-Nya, oleh kemurahan-Nya, oleh kuasa-Nya, oleh permandian yang dikatakan yang telah dibaharui oleh Roh Kudus lah, maka kita bisa sampai pada saat ini merasakan sukacita. Maka adik-adik, seperti yang dikatakan tadi, agar kita tetap tinggal di dalam perintah Tuhan, oleh karena rahmat-Nya telah diberikan kepada kita. Ambil sikap berdoa adik-adik, kita memohon kepada Tuhan agar kita boleh di dalam sukacita, dalam kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Kita kembali bernyanyi adik-adik. Baik adik-adik, sekarang kita nyanyi nomor 4. Tuhan Yesus Allah luar biasa. Mari kita berdiri adik-adik. Apapun dia bisa.
adik-adik semua bangkit berdiri, ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita angkat lagu pujian kita dengan lagu yang berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu kepada kami. Di pagi hari yang indah ini, kami telah tiba pada waktunya untuk mendengarkan firman-Mu dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, Engkau tuntun dan Engkau ajari kami, Engkau kiranya menguatkan kami untuk kami boleh melakukan setiap firman Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, dan Engkau kiranya menurunkan Roh Kudus-Mu atas kami agar dapat mengajari kami saat kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Kau ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Anakku Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Amin. Kakak guru sekolah minggu boleh ambil tempat untuk kita bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Adik-adik yang ada di rumah, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, luar biasa ya sukacita kita pada minggu ini. Nah, adik-adik yang ada di rumah boleh mempersiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca ayat
firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini yang tertulis di dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Inang akan bacakan untuk kita. Beginilah firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sekali lagi Ina akan bacakan ayat yang ke-20 ya adik-adik. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan bersuka cita di dalam perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, yang pada hari Kamis nanti kita akan merayakannya bersama-sama. Nah, adik-adik yang ada di rumah yang saat ini sedang mendengarkan khotbah pada minggu ini, kita ingin melihat saat Yesus akan bangkit ke surga, naik ke surga, dia mengatakan bahwa Yesus memberikan tugas kepada murid-muridnya. Dan dia juga ingin semakin meyakinkan setiap orang yang melihat dia untuk tidak ragu-ragu. Mengapa demikian adik-adik? Karena memang kita lihat tadi di dalam nats firman Tuhan ini bahwa masih ada orang yang ragu-ragu. Nah adik-adik, Yakobus mengatakan orang yang mendua hatinya tidak tenang di dalam hidupnya. Ketika tidak secara penuh menyerahkan hati, yakin dan percaya kepada Tuhan, sesungguhnya hidupnya itu bimbang adik-adik. Kalau hidup kita masih ragu-ragu, gak tenang. Nah itulah yang terlihat di dalam nats ini. Kalau adik-adik tadi perhatikan bahwa di ayat 17, di antara mereka yang menyembah Yesus ketika Yesus naik ke surga, masih ada beberapa orang yang ragu-ragu. Tetapi ada beberapa orang yang ragu-ragu. Nah sebelum tadi kita kembali ke yang pertama bahwa Yesus ingin memberikan tugas kepada murid-murid dan kepada seluruh orang-orang percaya, Yesus ingin meyakinkan mereka kembali, menghilangkan keraguan di dalam hati orang-orang yang melihat Yesus pada saat itu. Maka Yesus dengan tegas mengatakan, kita lihat bahwa Yesus menekankan kepada mereka bahwa kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Telah diberikan kuasa kepada Yesus di surga dan di bumi, yang menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun selain daripada Yesus yang memiliki kuasa tersebut. Tidak ada. Selain daripada Yesus tidak ada satupun di dunia ini yang diberikan kuasa di surga dan di bumi. Nah inilah yang ingin disampaikan kepada seluruh orang-orang percaya. Agar yakin dan semakin percaya dan semakin teguh imannya di dalam mengikut Yesus adik-adik. Di dalam mengikut Yesus, agar ketika orang-orang percaya itu berjalan, tidak muncul keraguan. Tidak lagi muncul pertanyaan, betulkah dia anak Allah? Betulkah dia berkuasa di tengah-tengah dunia dan di sorga? Nah ini Yesus ingin memperlihatkan bahwa
nyata kuasa itu telah dia terima, telah disampaikan oleh Allah di dalam diri Yesus itu. Dan ketika dia juga telah bangkit dari kematian, itu memperlihatkan bahwa dia telah mengalahkan kuasa maut dan dia telah mengalahkan kuasa dosa, dan kita manusia telah diselamatkan, kita manusia telah disebut. Maka sesungguhnya jangan ada lagi keraguan. Nah adik-adik, ini percaya adik-adik yang ada di rumah pun tidak ragu ketika mengikuti Yesus. Kakak guru sekolah minggu yang ada di sini pun tidak ragu ketika menetapkan diri, yakin dan percaya kepada Yesus. Nah, ketika mereka telah meyakini diri mereka untuk yakin dan percaya kepada Yesus atas segala kuat kuasa yang telah diperlihatkannya, maka sampailah kita kepada pengutusan murid-murid dan orang percaya yang disampaikan di dalam nats firman Tuhan ini. Dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah ini adik-adik yang sesungguhnya ingin disampaikan kepada kita semua, kepada inang, kepada kakak guru sekolah minggu, kepada orang tua kita, kepada adik-adik semua, kepada semua orang yang telah mengatakan dirinya percaya kepada Yesus. Dikatakan, pergilah, ajarlah, baptislah. Walaupun pembaptisan bukan kita ya adik-adik, tetapi mengajarkan bahwa keselamatan baptisan itu harus diterima oleh mereka yang telah percaya, oleh mereka yang telah ditebus. Baptisan itu memperlihatkan bahwa dosa kita telah dibenamkan, kemudian kita telah dibangkitkan, kita telah diselamatkan. Nah, yang paling penting adalah kita ingin melihat adik-adik dikatakan ajarlah mereka melakukan. Mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah inilah adik-adik. Jangan adik-adik katakan adik-adik itu masih muda, adik-adik itu masih kecil sehingga belum bisa memberikan pengajaran. Jangan katakan demikian. Karena apa adik-adik? Dari tindakan terkecil yang adik-adik boleh lakukan itu mampu untuk mengajarkan orang lain. Salah satu contohnya adalah ketika adik-adik menunjukkan sikap hormat, menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih tua, menghormati guru sekolah minggu, guru di sekolah, itu adalah salah satu contoh adik-adik memberikan pengajaran kepada orang lain. Jadi gak persoalan umur untuk mengajarkan hal yang baik ini adik-adik. Semua orang, semua umur, semua kalangan boleh memberikan pengajaran. Nah seperti yang kita katakan tadi, ketika adik-adik mampu menunjukkan sikap hormat, adik-adik menunjukkan agar orang lain juga meniru untuk menghormati orang lain. Itu adalah salah satu bentuk pengajaran. Nah ketika adik-adik juga tidak melawan orang tua, itu adalah satu bentuk pengajaran. Ketika adik-adik ketika ingin meminta tolong menggunakan kata tolong, itu juga bentuk pengajaran. Karena apa? Orang lain akan melihat, orang lain akan meniru, orang lain akan melakukan hal yang baik juga di dalam kehidupannya. Nah demikianlah adik-adik yang ada di rumah harus melakukan segala sesuatunya dari hal yang terkecil di dalam kehidupannya sebagai orang-orang yang telah menerima kasih keselamatan yang daripada Tuhan. Nah yang selanjutnya adalah dikatakan dalam Injil Matius ini bahwa ternyata aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman adik-adik. Bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita, Dia akan selalu menjaga kita, Dia akan selalu menuntun kita, Dia akan selalu melingkupi kita. Dikatakan sampai kepada akhir zaman. Ada yang tahu gak akhir zaman ini kapan? Gak ada kan? Nah itu artinya sampai selama-lamanya adik-adik. Sampai selama-lamanya Tuhan akan bersama dengan kita, menjaga kita.
Maka orang yang telah menerima ini, menerima kabar sukacita ini, jangan lagi takut, jangan lagi ragu, jangan lagi bimbang, tetapi yakin bahwa Yesus akan bersama dengan kita. Tuhan Yesus akan bersama dengan kita. Tuhan Yesus akan menyertai kita kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi. Maka ketika adik-adik pun merasakan berbagai hal, berbagai kesulitan, kesusahan, ingatlah bahwa adik-adik semua di dalam perlindungan Tuhan, di dalam penjagaan, di dalam penyertaan Tuhan. Maka yakinilah, percayailah, janganlah takut, janganlah ragu lagi adik-adik ya. Janganlah ragu lagi seperti yang ada dalam nas firman Tuhan ini. Adik-adik sebagai orang yang telah menerima kabar sukacita ini, tidak lagi ragu untuk menyatakan diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka bersukacitalah oleh karena Tuhan Yesus telah memberikan keselamatan bagimu, bagiku, bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami terima pada saat ini, yang mengingatkan kami atas semua yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Terlebih yang telah Engkau tunjukkan di dalam diri anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan akan naik ke sorga. Inilah yang saat ini kami terima ya Tuhan, di dalam firman di pagi ini, dalam minggu ini, yang mengingatkan anak-anak sekolah minggu untuk tidak ragu, untuk tidak bimbang atas kuat kuasa yang telah disampaikan oleh Engkau terhadap anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Agar kami tidak ragu ya Tuhan, agar kami tetap yakin dan percaya kepada anak-Mu. Dan Kau juga Tuhan yang mengajarkan kami agar kami boleh tetap berlaku baik, melakukan yang Engkau kehendaki sebagai bentuk pengajaran kepada orang lain yang boleh kami tunjukkan di dalam sikap kehidupan kami masing-masing, terlebih di dalam hidup anak-anak sekolah minggu. Dan Kau juga Tuhan yang mengingatkan kami agar kami memiliki keyakinan bahwa Engkau tetap bersama dengan kami di dalam setiap situasi kondisi kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau tetap bersama dengan kami. Untuk itu ya Tuhan Allah kami, saat ini Engkaulah kiranya yang menguatkan anak-anak sekolah minggu, orang tua kami, guru-guru sekolah minggu kami, agar tetap di dalam perlindungan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu Tuhan, agar kami tetap terlindungi jauh dari mara bahaya, jauh dari segala sakit penyakit, terlebih jauh dari pandemi COVID-19 ini. Kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan kami dari segala dosa pelanggaran kami oleh karena darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Amin. Kita kembali bernyanyi adik-adik yang dipimpin oleh kakak guru sekolah minggu untuk kita menyambut firman Tuhan ini, untuk kita boleh melakukannya di dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Kami sampaikan kepada kakak guru sekolah minggu kita. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Bibel. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik diberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, dikasih dengan tangan manis, jangan diremuk-remuk ya. Kita kumpulkan persembahan kita bernyanyi dengan lagu Kami Bawa Korban Pujian. Pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan, korban
Adik-adik yang ada di rumah semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya Allah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.